Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazarul Awal, NIM 72. Saya dari kelas praktikum rekayasa perangkat lunak kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan website tentang corona yang saya buat untuk memenuhi tugas besar atau tugas UAS dari praktikum RPL. Nah, sebelum kita masuk kepada halaman websitenya atau menjelaskan tampilan dan fungsi-fungsi pada websitenya, saya akan menjelaskan dulu SKPL dari website ini. Kita langsung aja buka ke SKPL-nya. Nah, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari website lawan corona ini. Nah, SKPL ini terdapat 13 halaman. Dokumen ini akan berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Udah jelas ya, pasti dokumen ini berisi tentang SKPL karena dokumen ini adalah SKPL tentang website, informasi, data, dan edukasi tentang virus corona dengan nama website yang saya beri nama website ini adalah lawan corona, atau saya singkat menjadi Lacor 19, lawan corona 19 atau Lakor 19. Nah, tujuannya dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak SKPL ini bertujuan sebagai acuan atau panduan untuk pengembangan atau pengguna perangkat lunak selama dalam pengembangan perangkat lunak yang akan dibangun. Nah, bagi para pengembang atau para programmer, SKPL ini dapat digunakan sebagai acuannya gitu, agar program yang dibuat sesuai dengan tujuan awal atau sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi buat SKPL ini agar sesama programmer atau sesama pengembang tidak miskomunikasi atau salah arah akan pembuatan aplikasinya. Lingkup masalahnya, perangkat lunak website lawan corona yang akan dikembangkan ini atau sudah dikembangkan yang sekarang digunakan sebagai website informasi dan edukasi tentang corona. Jadi di dalamnya website ini akan memberikan informasi tentang data penyebaran, tentang informasi corona, artikel-artikel corona, bahkan mengedukasi para user tentang mengenai virus corona ini agar para user atau para pengguna website ini dapat menghindari corona ini gitu kan. Lalu di dalamnya juga ada data-data tentang rumah sakit rujukan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada di situ semua, walaupun terbatas hanya 50 rumah sakit rujukan saja, tapi insya Allah per provinsinya sudah mewakili, sudah ada rumah sakitnya. Nah, dalamnya juga menyediakan kasus tadi. Lalu di dalam website ini juga bisa melakukan cek tes dini COVID-19 secara online. Walaupun di sini saya cek tes COVID-nya itu diarahkan ke link Halo Dokter untuk melakukan cek COVID-19-nya ini. Nah, selanjutnya ada definisi, akronim, dan singkatan. Nah, udah jelas SKPL ya, pasti singkatannya adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau juga disebut sebagai SRS, Software Requirement Specification. Itu dalam bahasa Inggris. Nah, di sini saya beri nama website saya ini disingkat menjadi WLC. Jadi nanti kalau ada sebutan WLC itu berarti website lawan corona atau website saya ini gitu. Ini kodenya jadi seperti ini, SKPL WLC ya. Nah, ada singkatan-singkatan seperti bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, terus ada juga DFD, ERD, CSS yang sudah kita ketahui. Nah, referensi saya membuat website ini yaitu ada di sini. Saya mengambil API dari Kawal Corona. Saya mengambil API-nya dari Kawal Corona, yang API ini data resmi atau data real time yang sudah terverifikasi. Udah bagus. Lalu saya juga mengambil dokumentasi Bootstrap seperti tampilannya saya dari Bootstrap. Saya di situ mengambil referensi, lalu mengambil referensi seperti artikel-artikel atau dan lainnya melalui berita-berita di internet. Nah, salah satunya itu adalah covid19.go.id
yang langsung resmi dari website pemerintah. Nah, sedangkan dari isi atau template si SKPL ini diambil dari ini Halida Ayamita GL01, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Departemen Ilmu Komputer IPB. Nah, pada bagian selanjutnya itu terdapat deskripsi umum. Pada bagian selanjutnya terdapat deskripsi umum atau overview dari SKPL ini. Nah, dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian utama berisi penjelasan tentang dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan dokumen ini, lingkup masalah yang diselesaikan oleh perangkat lunak yang dikembangkan, lalu ada definisi, referensi, dan deskripsi umum ini. Nah, pada bagian kedua berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan ini. Lalu pada bagian 3 terdapat kebutuhan khusus atau kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat website ini, seperti DFD, lalu proses-prosesnya bagaimana, dan entitasnya ada apa aja. Jadi lebih ke kebutuhan untuk proses konstruksi atau programmer gitu, pemrogramannya. Nah, kita masuk ke bagian 2 yaitu deskripsi keseluruhan. Ada perspektif produk di sini. Nah, website lawan corona adalah perangkat lunak berbasis website yang digunakan untuk memberikan informasi dan data mengenai virus corona atau COVID-19, di mana pengguna bisa mengaksesnya melalui website di komputer ataupun smartphone-nya, dan website ini sudah responsif juga, jadi bisa digunakan di smartphone apapun gitu, atau bisa lebih enak digunakan jika kita tidak bisa membuka laptop atau membuka PC, jadi kita bisa membukanya melalui smartphone dengan mudah. Dengan website ini, pengguna dapat dengan mudah mengetahui informasi virus corona. Tadi sudah saya jelaskan, kita bakal dapat tentang data-data penyebaran tentang virus corona, mulai dari positifnya berapa, yang sembuhnya sudah berapa, dan meninggalnya berapa. Dan itu datanya itu kita bisa menemukan data di Indonesia ataupun data global. Nah, bahkan Indonesia ini sudah ada data per provinsinya, jadi kita bakal mengetahui provinsi mana saja yang nilai kasus COVID-19-nya terbanyak atau nilai positif COVID-19-nya terbanyak, bakal diketahui melalui website ini. Lalu di sini juga kita memberikan data 50 rumah sakit rujukan yang tersebar di Indonesia. Jadi sudah salah satu dari provinsinya sudah ada rumah sakitnya di sini gitu, sudah terdata, atau rumah sakit rujukan dari setiap provinsinya udah ada gitu. Nah, lalu website ini terhubung. Nih, ada website ini juga mempunyai fitur tes COVID-19 secara online, namun masih terhubung kepada website Allo Dokter yang bisa para user ini melakukan tes COVID-19, mengetahui dirinya terinfeksi atau tidak gitu, namun secara online. Selanjutnya ada fungsi produk. Di dalam website ini terdapat beberapa fungsi. Ada fungsi home, ada fungsi data atau menu data, menu about, ada kontak, ada tes COVID, data rumah sakit, pencegahan. Home sendiri itu yaitu tampilannya ya, landing page-nya di situ terdapat, semuanya terlihat di situ landing page-nya. Lalu terdapat data-data COVID-19 atau data penyebaran mulai dari global ataupun Indonesia. Ada about, yaitu about tentang pengenalan corona. Jadi apa itu corona ada di sini gitu, maksudnya tentang penjelasan corona dan sejarah-sejarah atau virus corona itu apa ada di sini di fungsi about. Ada juga kontak. Nah, di dalam kontak ini tidak hanya kontak hotline saja, tapi terdapat juga data rumah sakit di bawahnya. Jadi kontak ini sekaligus kontak rumah sakit, data rumah sakitnya juga, dan alamat rumah sakitnya juga ada di sini. Lalu ada ini menu atau fungsi tes COVID. Ada tes COVID untuk mengetahui atau ingin mengetahui atau penasaran diri kita terinfeksi COVID-19 atau tidak, bisa melalui fungsi atau menu tes COVID ini. Bisa Nah, ada juga fungsi pencegahan. Nah, ini adalah menu edukasi yang tadi dijelaskan. Website ini kan tujuannya untuk mengedukasi agar
user atau pengguna dapat mencegah dari virus corona. Selanjutnya, karakteristik pengguna. Pengguna pada perangkat ini adalah masyarakat umum. Jadi siapa saja bisa menggunakan website ini, bisa membuka website ini. Jadi tidak terbatas, boleh siapa saja menggunakan website ini. Bisa melihat, bisa melakukan tes juga, bisa melihat artikel, dan pokoknya bisa melihat semua yang ada pada website ini. Tidak terbatas pokoknya. Adapun batasan-batasan pada website ini adalah keamanan pada website ini cukup minim, karena keamanan pada website ini belum menggunakan istilahnya hosting yang security atau kalau istilahnya ada HTTPS gitu. Jadi belum benar-benar aman, keamanannya, security-nya belum aman. Karena website ini juga hanya menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS seperti itu. Lalu artikel pada website ini hanya terbatas, jadi hanya oleh admin saja yang dimasukkan gitu ya. Kalau adminnya update, berarti artikelnya nambah gitu. Kalau adminnya gak update, artikelnya bakal segitu aja kayak gitu. Lalu ada fitur tes COVID-19 yang masih diarahkan ke link Halo Dokter, jadi bukan punya sendiri atau bukan kita yang buatnya gitu, tapi masih di link ke website Halo Dokter. Tapi cukup membantu, ini cukup bagus, lumayan untuk membantu user atau pengguna mengetahui dirinya terkena atau tidak COVID-19. Lalu ada data rumah sakit rujukan yang cukup terbatas, hanya 50 rumah sakit rujukan saja, asumsi dan ketergantungan. Website ini dibangun dengan asumsi untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai data penyebaran corona, pencegahan, data rumah sakit rujukan, dan juga bisa melakukan tes online. Selanjutnya yaitu kebutuhan khususnya, yaitu bagian ketiga atau bagian terakhir dari SKPL ini. Kebutuhan pertama ada kebutuhan antarmuka eksternal. Kebutuhan antarmuka eksternal pada perangkat lunak WLC mencangkup kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, dan antarmuka perangkat lunak. Oke, kita masuk ke antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai akan dikembangkan dengan menggunakan modus grafik, yaitu berbasis website. Jadi perangkat lunak ini atau aplikasi ini akan digunakan pada website dan bisa dibuka melalui penjelajah situs atau web browser seperti Google Chrome, Internet Explorer, atau Mozilla Firefox bisa juga. Dan WLC menerima masukan dari pemakai melalui perintah yang diklik pada mouse atau yang diketikkan melalui papan kunci keyboard. Keluaran dari WLC dapat dilihat pemakai dengan menggunakan monitor. Pasti ya. Selanjutnya, antarmuka perangkat keras. Kebutuhan minimum perangkat keras yang digunakan oleh WLC ini adalah PC atau laptop. Saya menggunakan laptop ya kebetulan. Lalu keyboard, mouse, dan juga internet. Lalu ada antarmuka perangkat lunak. Perangkat lunak ini digunakan untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai corona yang dibuat dengan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan juga JavaScript di dalamnya. Nah, lalu selanjutnya ada antarmuka komunikasi. Komunikasi yang digunakan adalah metode client server pada jaringan internet atau internet dan menggunakan protokol TCP atau IP. Kita masuk ke kebutuhan fungsionalitasnya. Pada kebutuhannya, web dapat diakses oleh user. Ya, jelas ini. Lalu kebutuhan kedua ada web dapat memberikan informasi COVID-19 pada user sesuai dengan tujuan dari website ini, yaitu memberikan informasi dan juga edukasi. Yang pasti, web dapat memberikan edukasi tentang COVID-19 pada user. Web dapat melakukan cek COVID-19 pada user dan juga dapat menerima inputan user. Nah, lalu website ini juga dapat memberikan solusi pencegahan kepada user dan dapat memberikan hotline atau data rumah sakit rujukan kepada user. Jadi sesuai dengan tujuan dari website ini, memberikan informasi dan juga edukasi kepada para user atau kepada pengguna. Di sini ada aliran informasi.
Nah, atau bisa disebut DFD ya, diagram data flow diagram. Di sini saya membuat terdapat 3 entitas, ada user, ada admin, ada API. Admin sudah pasti yang memberikan atau mengumpulkan memberikan dan juga membuat data untuk ditampilkan pada sistem informasi ini. Selanjutnya diarahkan ke user sebagai pengguna dari sistem informasi ini atau website ini. Nah, user dapat menerima informasinya atau dapat menerima datanya dan juga dapat mendapatkan edukasi dari website ini yang datanya atau isi artikelnya dibuat oleh admin. User juga dapat menginputkan namanya pada proses tes COVID, walaupun tes COVID-nya masih terintegrasi atau link ke website Halo Dokter. Nah, peran penting juga di sini ada API dari COVID-19. API di sini memberikan data-data penyebaran COVID-19 maupun Indonesia ataupun data COVID-19 global, mulai dari data positifnya, data sembuhnya, dan data meninggalnya. Selain itu ada nilai tambah juga dari Indonesia, terdapat data penyebaran setiap provinsinya yang tercantum di dalam website ini. Jadi sudah jelas provinsi mana saja atau provinsi apa yang memiliki tingkat positif COVID-19 terbanyak ada pada API ini. Perannya cukup penting sekali API ini. Ini DFD level satunya. Seperti ini DFD level satunya, yang tadi turunan dari DFD level 0 yang ini. Sama ya prosesnya, ini hampir sama penjelasannya seperti yang tadi. Di sini terdapat data storage-nya, data rumah sakit, informasi coronanya, ada data penyebaran COVID-nya, ini dari data API. Lalu data user juga bakal terlihat. Admin memberikan informasi kepada tampilan website dan user mendapatkan informasinya. Jadi poin pentingnya seperti itu. Entitas yang terkait dengan perangkat lunak ini adalah ada 3 entitas. Ada user, admin, dan juga API data sebaran COVID-19. Selanjutnya ada proses. Di sini terdapat 2 proses yang saya buat. Proses pertama memberikan informasi pada user. Lalu kedua itu proses memberikan edukasi COVID. Kita lihat proses pertama, memberikan informasi pada user. Ada entitas terkait seperti user, admin, dan juga API. Data storage terkait yaitu data COVID, informasi COVID juga. Lalu data input, informasi kita input sendiri. Data outputnya terdapat informasi COVID-nya, meliputi data COVID dan juga informasi COVID. Algoritmanya, user mengakses website, lalu user mencari informasi COVID, dan ketiga user mendapatkan informasi mengenai COVID, mulai dari data penyebaran, data apa itu corona, dan juga informasi-informasi mengenai corona. Nah, lalu pada proses selanjutnya website ini memberikan edukasi COVID dan juga cek COVID. Entitas terkait yaitu user, admin juga. Data store terkait informasi COVID, data rumah sakit. Data input, informasi pencegahan penularan. Data output, informasi pencegahan penularan informasi rumah sakit. Nah, user mengakses website, lalu user melakukan akses cek COVID tanpa perlu login. Jadi kita tinggal klik saja, dan di situ bisa langsung kita mulai cek COVID-nya, dan tinggal kita mengisi kuesionernya seperti pertanyaan-pertanyaannya, kita tinggal jawab ya atau tidak, seperti itu saja. Lalu user mendapatkan data rumah sakit rujukan. Di sini terdapat 50 data rumah sakit rujukan, dan user mendapatkan edukasi
dari website ini, atau user bisa melakukan pencegahan dan juga mendapatkan pengetahuan tentang misalnya peraturan terbaru yaitu new normal atau lainnya terdapat pada website ini juga. Jadi user diharapkan mendapatkan manfaat melalui website ini gitu. Ada atribut sistem perangkat lunak. Nah, di sini pada pertama tentang keandalan. Faktor yang menjadi keandalan pada website lawan corona ini adalah website yang memiliki user interface yang simple dan mudah untuk dipahami serta digunakan, dan cukup menarik juga user interface-nya. Jadi bisa membuat user atau pengguna itu cukup nyaman dalam atau pada muka website ini. Website dapat memberikan edukasi kepada user dalam bentuk artikel dan video. Oh iya, di dalam website ini juga terdapat video pada halaman landing page-nya untuk memberikan edukasi kepada usernya. Lalu dapat memberikan data sebaran corona di Indonesia dan juga global, serta memberikan data rumah sakit rujukannya. Dan paling penting, website ini dapat mengarahkan user untuk melakukan tes COVID-19 secara online. Ini sangat penting sekali ya, sangat berguna, karena pasti pada penasaran dirinya sendiri itu terdapat COVID-19 atau tidak. Jadi bisa melakukan tes dengan website ini agar rasa penasaran itu terjawab gitu. Lalu pada poin kedua ada ketersediaan. Pada poin kedua yaitu ketersediaan. Belum ada faktor ketersediaan yang cukup menjamin pada website lawan corona ini seperti checkpoint atau recovery dan lain-lainnya. Dan juga pada keamanannya masih belum menjamin 100% aman, karena hanya mengandalkan keamanan dari PHP saja atau JavaScript dan HTML pada website umumnya saja atau website biasa saja gitu. Belum ada keamanan seperti kriptografi atau enkripsi pada website ini. Dan juga tingkat perawatannya seperti kebutuhan antarmuka, modularitas antarmuka, kompleksitas, dan informasi hanya bisa mengandalkan melalui dalam programnya saja atau melalui codingannya saja gitu. Mungkin cukup sekian dari pembahasan SKPL ini. Kita langsung demokan saja websitenya. Kita buka. Nah, kita refresh untuk melihat tampilannya. Nah, berikut tampilan dari website lawan corona, atau saya singkat ini adalah Lakor 19. Nah, pada halaman pertama kita akan masuk ke landing page yang terdapat di sini menu home, menu data, menu about, menu kontak, dan di sini juga terdapat call center. Di sini saya simpan di atas agar call center itu bisa terus terlihat atau bisa terus diingat jika nanti ada kebutuhan mendadak atau apapun. Jadi akan teringat ini dengan call center ini, yaitu 119. Nah, di halaman depannya terdapat video. Di sini ada video tentang tips pencegahan, bisa dibuka dan muncul video yang terintegrasi ke YouTube. Seperti ini videonya. Ya, tentang pencegahan. Lalu di sini ada tes COVID. Sini ada tes COVID, ada pencegahan. Oke. Nah, di sini terdapat data positif, sembuh, dan juga meninggal di Indonesia. Kita coba satu-satu aja dari atas, dari menu home aja kita buka, klik home, pasti tetap ada di home. Ya, oke. Kita coba menu data. Pada menu data ini kita akan diarahkan ke data-data COVID-19, data penyebaran. Di sini terdapat data positif global, data sembuh global, dan juga data meninggal yang ada di global gitu, atau di dunia. Serta yang paling penting ini ada data positif atau data sembuh dan meninggal di Indonesia. Nah, ada kelebihan lainnya yaitu kita dapat mengetahui data penyebaran yang ada di provinsi atau provinsi mana saja yang memiliki nilai positif tertinggi di Indonesia. Kita bisa cek di sini. Yang pertama ada DKI Jakarta, Jawa Timur. Kita bisa mengetahuinya positif di provinsi kita itu ada berapa. Kita bisa mengetahuinya di sini. Dan sembuh, mulai dari sembuh, positif, meninggal juga ada di sini.
34% ada di sini. Kita bisa cek ini itu pada halaman 1, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, dan juga bisa kita show-nya ubah di sini. Bisa misalnya 50 agar langsung show semua atau tampil semua. Bisa lihat tuh langsung ke 34 yang gua adalah Aceh. Ini bagian footernya. Kita balik ke home. Oke. Selanjutnya di sini ada pencegahan, ada tes COVID. Kita buka tes COVID dulu ya. Kenapa saya simpan di depan tes COVID? Karena agar saat membuka itu si user langsung tertuju pada tes COVID, karena ini adalah keandalan dari website ini. Andalan website ini seperti tes COVID, data. Makanya saya simpan di atas agar si pengunjung atau user langsung terfokus pada tersebut dan mencobanya. Pasti itu. Oke, kita buka tes COVID. Nah, tes COVID-nya masih nge-link ke websitenya Halo Dokter. Ini bisa dicoba. Oh, ini sudah saya pernah coba nih. Mulai. Nah, tes COVID-nya seperti ini ya. Langsung ada di sini, nanti klik di mulai, di sini ada langsung mulai tes. Nanti kita akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Kita jawab saja, misalnya ini saya tidak, tuh misalnya apa, batuk, tidak juga. Nah, setelah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaannya, maka kita akan diberikan solusi dan juga hasil dari tes COVID kita. Tuh di sini solusinya ya, ada solusi, ada tata cara atau tips-tips pencegahannya. Nah, kita balik ke website tadi. Lalu di sini ada data. Pada data udah, kita coba menu bot. Pada menu bot kita akan masuk ke tentang apa itu coronavirus atau corona virus itu apa, atau COVID-19 itu apa. Nah, ini ada penjelasannya dan kita bisa membaca lebih lanjut penjelasannya. Ini pada bagian artikel. Tampilannya seperti ini. Oke. Kita balik ke home. Ini bisa diklik ya untuk kembali ke home. Nah, kalau kita mencet about, menu about, kita akan ditampilkan kepada ini, apa itu virus corona, dan di sini juga terdapat untuk membaca lebih lanjut dari virus corona ini. Selanjutnya di sini ada pencegahan. Kita klik pencegahan saja. Nah, kita akan masuk kepada pencegahan atau apa sih yang harus kita lakukan, ada di artikel-artikel ini. Yang kita tidak boleh lakukan dan harus kita lakukan ada pada artikel ini, dan ini cukup membantu untuk mencegah dari virus corona ini. Seperti itu. Ini websitenya. Kita scroll. Jika kita scroll dari atas, kita akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, kita akan masuk ke usia paling banyak terkena COVID-19. Ini ada usia 30, usia 20 sampai 29, ada 8 sampai 19, usia 5 kurang dari 5. Lalu ada tes COVID-19. Di sini di bawah diingatkan lagi karena takutnya lupa di atas gitu kan. Jadi di bawah diingatkan lagi untuk melakukan tes COVID-19. Lalu di bawah tes COVID-19 kita dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Kita coba klik salah satunya saja ya. Kita klik ini, jangan sepelekan atau ini ya, 5 kesalahan menggunakan masker misalnya. Nah, kita masuk ke bagian artikel. Seperti ini tampilannya. Oke. Ini bagian footernya. Ada website. Kita balik ke home. Seperti itu tampilannya. Dan ini di bawah ada bagian footernya. Ada data rumah sakit, ini bisa diklik. Data rumah sakit ini sama seperti menu kontak yang ada di atas ini. Nah, lalu ada kunjungi website resmi dari COVID-19, atau ini ada referensi-referensi yang saya lihat atau yang saya lihat untuk membuat website ini.
websitenya ada call center hotline. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke home. Pada home kita klik ini menu kontak. Menu kontak ini sama seperti yang ada di footer ini, yaitu data rumah sakit, dan data rumah sakit ini sama seperti menu kontak di sini. Kita coba klik saja ya, salah satunya kita klik kontak saja di atas. Nah, dalam kontak terdapat kontak-kontak gugus tugas dari COVID-19 untuk darurat atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa hubungi kontak ini. Nah, di sini juga terdapat 50 rumah sakit rujukan di Indonesia. Nah, kita bisa tampilkan mungkin berapa, 50 atau 10. Kita bisa cari mulai dari abjad atas atau A sampai Z, gitu bisa kita di sini atur. Dan kita juga bisa search agar cepat misalnya kita mau cari rumah sakit yang ada di Papua, ada itu kita bisa search, atau kita cari yang ada di Jawa Barat. Nah, kita bisa search seperti itu. Kita bisa diklik next di sini. Oke. Seperti itu, ini tampilan bawahnya. Kita balik lagi ke home. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan, mulai dari SKPL dan juga demo dari aplikasi atau program website lawan corona ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.